Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Ada dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang punya manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan tengah masyarakat, diminta doanya, diminta karuman. Titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir dia nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asy-Syadzili, itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun gak ada yang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan kalau dari kalangan Habaib Ba'alawi hampir tidak ditemukan yang menjadi ulama top dunia bertaraf internasional, baik dalam ilmu ahli fikih, ilmu hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain. Kebanyakan daripada mereka di Indonesia terutama, sejak dulu hingga hari ini pun lebih pandai mengadakan konser-konser sholawatan, majlis sholawatan, dan lain-lain. Sangat sulit sekali dari kalangan Habaib Ba'alawi ikut menyelenggarakan musyawarah hukum seperti ikut bahsul masail atau mengeluarkan fatwa tentang hukum yang berkaitan dengan fikih, layaknya misalnya seperti aktivis Nahdlatul Ulama yang di sana ada lembaga bahsul masailnya, seperti juga majelis tarji yang dimiliki oleh organisasi besar Muhammadiyah. Hampir dari kalangan Habaib Ba'alawi tidak mengeluarkan fatwa hukum, terutama yang berkaitan dengan sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode lalu, Habaib dihormati menurut beliau mereka karena memanipulasi keturunan dengan mengaku-ngaku cucu Nabi, dengan berjualan hurafat, mendoktrin umat agar mempercayai mereka. Dan Profesor Said Aqil Siraj mengatakan kalau dari kalangan Ba'alawi hampir tidak ditemukan dari kalangan mereka yang menjadi ulama-ulama top, dan kebanyakan yang ulama-ulama bertaraf internasional lebih banyak dari kalangan non-Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Profesor Kiai Haji Said Aqil Siraj. Mari kita simak dalam video berikut ini. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, kayak Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Maksum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka
Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih dengar nggak Bapak dari mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang artinya yang manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu Dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, Seakan-akan itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Iya. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan dengan masyarakat, dimintai doanya, diminta karomas, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat, tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau kebijakan atau keputusan tetap di kiai itu. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Hakikat bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan, mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Wow. Oke. Kita masuk pada kajian terakhir dari diskusi kita Pak Kiai. Ini menyangkut dengan politik dan kekuasaan. Sebenarnya Islam itu melihat itu kekuasaan seperti apa Pak Kiai? Ketika ada, kata Nabi Muhammad secara sederhananya, ketika kamu dalam pepergian 3 orang, maka kamu harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Salah seorang pemimpin. Artinya kewajiban agama kita membuat pemerintahan, mewujudkan pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin yang zalim lebih dari tidak ada pemimpin. Karena bagaimana masih masalah ammah, kemaslahatan umum akan terjaga kalau ada walaupun dia zalim.
Itu artinya apa? Sekali lagi, kepemimpinan adalah merupakan perintah agama, membangun kepemimpinan. Maka beberapa ulama punya konsep kepemimpinan. Imam Ghazali punya Risalatul Muluk, Imam Mawardi punya Ahkamus Sultaniyah. Secara garis besar, pemimpin harus pertama berilmu, punya kapasitas lah, berilmu pengetahuan. Ayyakuna aliman. Yang kedua, ayyakuna adilan. Tunjukkan sikap yang adil, kebijakannya yang pro rakyat lah, yang pro. Yang ketiga, ayakuna zahidan, zuhud, tidak rakus. Rakus malah diberi contoh di situ, seperti Umar bin Abdul Aziz contohnya. Dan kemudian salim al jism, sehat fisiknya. Tidak boleh pemimpin yang tidak sehat pemimpinnya, yang apa fisiknya. Dan kharijan, berani. Harus berani pemimpin itu, nggak boleh orang yang penakut. Ini secara garis besar. Kemudian menjadilah sebuah ilmu fiqhus siyasah, fakih politik. Bagaimana caranya membangun pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana menggulingkan atau menurunkan seorang pemimpin yang zalim. Ada semua dalam namanya fiqhus siyasah dalam pelajaran agama Islam. Iya. Apa konteks kenapa sampai saya tanyakan ini Pak Kiai? Karena gini, ini saya bawa dalam suasana Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada dua organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada dua organisasi agama ini. Terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja, yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi, tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu, dalam banyak kasus, dalam banyak situasi, itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, yang sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Rukyat, bapaknya Kiai Rukyat. Itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya. Di Ancol oleh Jepang. Karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang. Sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang. Walaupun belum pahlawan nasional. Itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang. Dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara. Banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir. Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur. Kiai Abdul Abbas, Buntet. Itu semua pangkatnya letnan itu. Letnan, kapten itu. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini. Selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ini gampangannya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, dengan kudeta bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Seperti ini. Harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? Muhammad. Nggak boleh diam. Minimal ngomong dong atau nulis. Bukan berarti
kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan, ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PSB. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhyiddin Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, saluran politik warga ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua, undang-undang pesantren. Supaya kita lewat PKB. Menolak 5-day school. Nah, kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia, pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU. Al-Ahsan Jamaah tetap ibadah, fikron, amalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik. Ini loh PKB, pikiran kita. Terserah mau masuk ke situ, gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Ya. Penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj barusan yang kita simak videonya, ada 2 poin kalau kita peras secara keseluruhan. Beliau di awal menjelaskan bagaimana peran-peran daripada ulama-ulama Nusantara pribumi yang kita tahu semua tidak bisa diragukan lagi. Dan kalau kita bicara tentang ulama bertaraf nasional, bertaraf internasional dunia, hampir tidak ada dari kalangan Ba'alawi. Artinya dari mereka kalangan Ba'alawi hampir tidak ditemukan yang menjadi ulama at-tof seperti ulama-ulama at-tof yang saat ini kita kenal di dunia Islam. Dan beliau di akhir menyinggung mengenai tentang politik NU. Kita tidak bisa menafikan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki sayap atau memiliki wadah politik yang bisa dimanfaatkan untuk berkecimpung dalam kontestasi politik dan kekuasaan di sana, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, saya rasa itu teman-teman silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.